The crowd erupts like a roaring sea. Flags are flying high with endless glee. Under stadium lights, the world collides. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jero Custain dalam sebuah podcast yang selalu kita akan fokus pada sepak bola Indonesia dan juga sepak bola dunia. Nah, hari ini kita akan menginformasikan buat Anda semuanya para penggemar sepak bola Indonesia, terutama bobotoh, berhasil memenangkan laga atas Ratchaburi dari Thailand. Ini cukup menggenapkan ya bagaimana rasa dahaga dari bobotoh Bandung yang menginginkan kemenangan meskipun kemenangannya tidak terjadi remontada. Artinya tidak ada 3 gol, hanya 1 gol yang berhasil dilesakkan oleh Andrew Jung. Namun sebelum kita lanjutkan pada podcast kita hari ini, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat semuanya penonton baru yang udah like dan subscribe. Kemudian bagikan ini sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda. Dan yang terakhir, rekan-rekan semuanya, berikan kritikan dan saran pada Jero Custain di link kolom komentar di bawah ini, serta kritikan dan saran buat PSSI, kemudian League 1, Liga 1 ya. Kemudian juga kritikan buat Erick Thohir selaku ketua umum. Langsung kita bahas pertandingan antara Persib Bandung dan Ratchaburi. Ini memang di medsos ya, remontada itu didengungkan. Saya sih juga sama, karena Persib Bandung ini adalah klub kebanggaan kita ya. Meskipun kita berbeda secara fanbase, saya ini adalah The Jackmania. Namun kita juga mendukung bagaimana sebelum laga ya, bagaimana kita support terus agar Persib ataupun bobotoh itu bisa memberikan tekanan yang cukup berarti buat Ratchaburi ya, untuk menekan mental mereka sehingga mereka itu secara mental jatuh, sehingga kita bisa melakukan remontada. Namun yang terjadi adalah bagaimana Persib Bandung hanya mampu mencetak gol di babak pertama ya, di akhir babak pertama lewat sontekan Andrew Jung. Saya udah mengira Andrew Jung ini bakal cetak gol. Meskipun masih di babak pertama, ada sebuah gerakan yang saya rasa tidak perlu dilakukan. Di podcast 2 podcast sebelumnya saya sudah mengatakan William Barros ini pemain Persib yang menurut saya dalam beberapa pertandingan belum bisa memberikan dampak yang cukup buat Persib Bandung. Dan ini terjadi ya, meskipun dengan ya, kalau kita katakan dengan dukungan bobotoh yang cukup banyak ya, namun ya itu tadi, William Barros malah melakukan gerakan yang tidak, ya ini udah nggak menguntungkan buat Persib, sehingga dia harus di kartu merah. Dia menekel pemain dari Ratchaburi di akhir babak pertama. Padahal udah unggul 1-0 ya, udah unggul 1-0. Ini tinggal ya mencetak 2 gol hingga 3 gol lagi di babak kedua ya. Namun dengan minus ya William Barros yang langsung di kartu merah oleh wasit, dan protes dilakukan Federico Barba nggak bergeming karena memang itu pelanggaran yang cukup keras ya yang dilakukan oleh William Barros. Kemudian laga di babak kedua ya, bagaimana Beckham Putra dimasukkan. Ya sayang memang beberapa kali Beckham Putra, Layvin Kurzawa dimasukkan. Secara body fitness ya kurang begitu bagus buat Layvin Kurzawa. Di babak kedua ini ya udah terlihat, namun belum bisa kita melihat powerful secara body fitness. Dan juga Beckham Putra ini umpan-umpannya tidak bisa kita lihat masuk ke dalam pemain dari Persib yang ada di depan ya. Kemudian berikutnya ada Sergio Castel dimasukkan menggantikan Andrew Jung ya. Berginio digantikan oleh Ramon Takwe. Namun ini juga nggak merubah situasi. Bahkan ketika serangan balik yang tempo itu di awal babak pertama tinggi ya,
Persib itu tinggi banget. Namun kenapa di pertengahan laga babak kedua Ratchaburi itu pinter untuk mengambil langkah, dia menurunkan tempo Persib Bandung yang cukup tinggi sehingga karena dia kehilangan satu pemain sehingga hanya bermain 10 orang ya, mereka serangan full. Saya agak canggung dengan Bojan Hodak ketika dia malah mengeluarkan seorang Tom Hee. Ini udah nanggung banget, kehilangan banget, karena Tom Hee adalah bagaimana dia selalu mengambil bola untuk memberikan umpan-umpan kepada pemain-pemain yang mereka sudah memang berada dalam skema yang diinginkan oleh seorang Bojan Hodak. Namun ketika dia ditarik, ya udah saya bilang waduh, udah ini selesai ya. Itu seorang Tom Hee, apakah dia kelelahan? Saya rasa enggak. Tom Hee sampai menit 82 atau 83 diturunkan masih fit dan masih mengejar bola. Meskipun ada pelanggaran yang dilakukan dan dia di kartu kuning oleh wasit. Terlepas dari apa yang udah dilakukan, saya selalu mendukung Persib Bandung ya dalam ACL 2, meskipun ya dengan kemenangan ini tidak bisa menyelamatkan muka Persib Bandung di laga ACL 2 karena ini udah pasti terhenti karena agregatnya adalah 3-1 saat Ratchaburi mengalahkan Persib di Bangkok ya, di Thailand dengan 3-0, dan saat mereka bertandang Persib hanya mampu mengalahkan 1-0. Dan kita ya kurang beruntung dengan William Barros dikeluarkan di akhir babak pertama. Itu aja yang bisa kita sampaikan ya terkait bagaimana Persib yang ya kita harus terima, namun ya kemenangan, yang penting menang aja deh. Karena itulah modal bagaimana mereka untuk musim depan di apakah masuk Liga Champions atau Asia atau enggak, saya nggak tahu ya. Atau ACL 2, masih di ACL 2. Ini adalah kesempatan Persib Bandung untuk mereka berbenah diri pada musim yang akan datang. Jadi pemain-pemain yang dibeli ataupun dikontrak itu sesuai dengan peruntukannya. Sergio Castel ini apakah terburu-buru? Kemudian Laifin Kurzawa ini apakah juga terburu-buru Persib Bandung mendatangkan dua pemain ini? Kenapa tidak mendatangkan pemain yang memang bisa menggantikan ya peran dari seorang Tom Hee? Ya ini kalau McLough ini kan udah 33 tahun. Jadi nggak bisa sih kita harapkan dari seorang McLough karena dia cedera ya. Namun itulah yang terjadi dan kita harus bangga dengan Persib meskipun harus gagal dan melaju di ACL 2 di 8 besar. Selamat buat Persib udah memenangkan laga ya. Terima kasih buat semuanya bobotoh Bandung yang udah memberikan luar biasa dukungan buat Persib pada malam tadi ya. Dan ini yang bisa kita sampaikan, dan saya Jilu Custen mengucapkan jangan lupa untuk berikan like dan subscribe pada channel ini. Berikan dukungan pada kita dan kita akan berjumpa kembali pada edisi yang akan datang. Dari Jakarta, saya Jilu Custen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.